Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Thank you teman-teman PAW. Luar biasa sekali. Silakan duduk, saudara. Sambil pemain keyboardnya naikkan lagu ini aja, main refnya aja. Saya tadi siang ketika lagi persiapan untuk mau khotbah tadi di teens dan di Anda yang youth gitu ya. Tiba-tiba saya dilawat Tuhan gitu ya, sambil naikkan pujian, saya tiba-tiba menangis seperti seorang anak kecil tadi siang. Gara-garanya sederhana, apa yang membuat saya menangis adalah, saya cuman berpikir bahwa Tuhan itu amat sangat baik gitu ya. Kalau mau kembali ke belakang lagi di hidup saya di masa lalu, kayaknya nggak menyangka bahwa saya bisa jadi seorang hamba Tuhan. Ya. By the way, tak kenal maka tak sayang. Ya, mungkin beberapa orang nggak kenal. Tadi saya masuk juga tadi nggak security-nya pun juga nggak kenal saya gitu ya. Dan memang pakai masker membuat orang juga nggak dikenal gitu ya. Tapi saya dulu adalah seperti Anda gitu ya. Dulu waktu itu masih di tempat yang lama gitu ya. Tahun 2000 saya ikut dalam kegerakan kita anak-anak youth gitu ya. Saya tahun 2000 itu sudah bekerja di sebuah perusahaan. Dan tahun 2000 itu saya ngikutin Pastor Philip KKR di mana-mana. Saya pulang kerja, nggak sempat mandi, ganti baju cepat gitu ya. Terus saya ikut KKR di kampus-kampus gitu ya. Jadi saya ikut di KKR kampus di mana-mana gitu ya. Saya jadi singernya di situ. Ya. Tadi sempat saya bercanda sama Yosua tadi. Yosua, kamu tahu lagu ini enggak? Enggak, ya belum lahir kayaknya zaman itu. Tapi lagu itu ngetren di waktu itu gitu ya. Ada lagu begitu, tiada terkira pengorbanan yang kau beri di dalam hidupku. Cimayu pasti tahu, seangkatan. Tapi katanya saya lebih tua katanya. Sungguh adalah bukti kasihmu yang tak pernah berhenti. Terusannya apa ya? Mengalir dalamku kayak gitu ya. Itu senang banget gitu ya. Jadi saya singer pakai kaos gitu ya, lompat-lompat di situ. Terus Pastor Philip altar call, banyak orang lari ke depan. Saya terharu di singer itu, saya terharu banget. Dan saya nggak pernah bermimpi saya jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah bermimpi jadi pendeta, nggak ada dalam cita-cita saya nggak ada. Dulu kalau ditanya cita-citanya apa, insinyur, presiden, jadi pilot. Itu zaman dulu, itu zaman saya. Sekarang kalau anak sekarang cita-citanya apa, YouTuber, betul ya? Enggak ya, salah ya. Anak saya cita-citanya apa? Nggak pernah sih, dulu saya juga nggak pernah punya cita-cita itu. Tapi anak saya yang kedua jadi pendeta gitu. Anak saya Owen umur 11 tahun. Tapi karena lihat YouTuber, langsung dia berkata, Pak, cita-citanya jadi dua sekarang apa? Selain pendeta, YouTuber juga. Waduh, tapi terakhir dia ralat lagi, enggak Pak, Owen mau jadi pendeta kayak Papa. Tapi saya nggak pernah bermimpi jadi pendeta. Nggak ada dalam sejarah di keluarga kami itu jadi hamba Tuhan itu nggak ada. Tapi tadi siang saya dilawat Tuhan dan saya berkata, Tuhan, thank God, Engkau membawaku sampai sejauh ini. Dan saya tahu bahwa sampai bisa menjadi seperti hari ini itu bukan karena kuat gagah kita. Bersyukur boleh adanya Pastor Philip menjadi papa rohani kami gitu ya. Beri kepercayaan di mana saat kami nggak bisa dipercaya seharusnya. Saya juga sama seperti Anda jadi seorang coach, pelayan baptisan gitu ya. Tiba-tiba Pastor Philip dan berkata, saya berdoa saya dapat kamu gembalanya. Saya sampai tanya sama Pastor Philip maksudnya gimana? Kamu gembalanya? Iya maksudnya gimana itu? Loh kamu gembalanya? Mungkin Pastor Philip, ini orang mau tak ulek aja gitu ya. Enggak, Pastor Philip sabar ya. Dan saya tanya loh, memangnya gak ada gerejanya Pastor Philip? Gak ada. Kamu yang merintis gereja. Ajaib ya. Usia 25 tahun, gak pernah ada kurikulum fitin jadi seorang hamba Tuhan. Lulusan sekolah Paulus and Barnabas modul pertama ini, angkatan pertama. Ya, dan saya sampai berpikir, kalau ada gembalanya lebih baik, saya jadi apapun jangan jadi gembalanya gitu loh ya. Tapi Pastor Philip berkata, saya berdoa kamu gembalanya Sam. Ya ampun, saya duduk di kota Jember, karena gereja pertama kami yang kami rintis itu di kota Jember. Saya duduk di situ, sambil bertanya, Tuhan ini gak salah orang ini. Ini Tuhan apa gak salah nih saya ada di sini. Tapi Tuhan itu gak pernah salah pilih seseorang saudara. Dari satu kota Jember, hari ini kami dipercaya kemarin minggu lalu dengan Pak Samuel Handoko,
Sekum kita ke Kupang. Itu adalah mengubah status GMS Satelit Kupang menjadi GMS Kupang. Karena untuk menjadi lokal, gereja lokal itu harus 200 minimal jemaat. GMS Kupang dirintis 7 bulan yang lalu, 7 bulan hari ini, mereka sudah menjadi angka 400 sekian kehadiran mereka dalam ibadah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan gereja GMS Kupang itu adalah gereja kita yang ke-16 yang dirintis. Di dalam tahun pandemi ini kita merintis 4 atau 5 gereja. Ya, Pasuruan kita rintis di masa pandemi. GMS Kupang itu dirintis tahun kemarin bulan Juni sebelum Delta naik. Puji Tuhan sudah masuk duluan di GMS Kupang. Begitu ada Delta, kita sudah menancapkan kaki di Kupang. Dan ada GMS Nusa Dua, Nusa Dua yang kita rintis. Ya, saya lupa satu lagi itu Mojokerto, itu dirintis juga di tahun pandemi. Misi kita itu adalah membangun 100 gereja. Saya dengan Pastor Lani akan membangun 100 gereja. Artinya ada 86 kota lagi yang belum kita bangun. Terakhir, beberapa waktu lalu kita sempat ngobrol-ngobrol sama teman kita di Hobart, di Australia. Ya, dan kita lagi mimpi bahwa di Australia nanti, nggak cuma ada Sydney, nanti ada Melbourne, ada teman-temannya di mana. Terakhir saya ditelepon sama seseorang pangkatnya letkol gitu ya. Dia berjemaat di Sidoarjo dulu kapten, sekarang menjadi letkol. Dia bilang, Pak Pastor Sam, saya kembali lagi ke regional Pastor Sam. Karena beliau sudah lama di Jakarta. Dia bilang, sekarang saya dapat sekolah lagi untuk S3, ambil doktor, dapat beasiswa di Australia. Saya tanya, kamu di mana? Di Wollongong. Saya bilang, oke, kamu di Wollongong, jangan lupa untuk satu ini. Apa? Merintis CG di situ. Siap Pastor Sam, kita akan bangun CG. Saya tanya berapa tahun kamu di sana? Sekitar 3-4 tahun untuk doktor ini. Saya bilang, tak kasih PR, pokoknya merintis CG. Nanti saya berdoa, nanti dari Wollongong muncul gereja Mawar Sharon juga. Oh, come on, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Dan saya bermimpi, someday, pemimpin-pemimpin gereja kita, itu nanti Anda semua. Loh, gak ada yang percaya. Masa gak ada yang amin? Mungkin Anda berkata, saya? Mana mungkin? Sama, kalau Anda berkata mana mungkin, saya juga bisa berkata mana mungkin. Tapi Tuhan kalau memakai seseorang, dia gak butuh orang hebat. Dia butuh orang yang berkata, Tuhan aku mau taat, aku mau melangkah. Saya juga sering kali berkata, Tuhan aku gak mampu, aku gak bisa. Tapi kalau Engkau yang menyuruh Tuhan, aku akan melangkah Tuhan. Asalkan Engkau beserta aku percaya, pasti ada kemenangan di balik semuanya. Kalau Tuhan bisa pakai saya, Tuhan pakai Anda semua juga. Tuhan pasti bisa pakai Anda semua. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Oh haleluya. Ya. Judul khotbah saya adalah bukan seberapa besar, tapi seberapa dalam. Kenapa kita perlu kejar kedalaman di dalam Tuhan? Ya kalau bicara tentang besar, semua orang pengen jadi besar. Semua orang kepingin pelayanan di depan mimbar. Semua orang kepingin berkhotbah, semua orang kepingin dikenal orang. Gak ada yang salah dengan itu. Karena janji Tuhan akan membawa kita terus naik, bukan turun. Tuhan akan membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Kamu adalah imamat rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Bayangin. Untuk apa? Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan yang besar itu. Allah punya rancangan yang besar buat hidup kita, saudara. Tanpa kita meminta pun sebetulnya. Allah sudah punya rancangannya buat kita. Dan orang mau dipakai besar. Tapi seringkali orang lupa bahwa di dalam kebesaran yang Tuhan izinkan, nanti kita akan capai suatu hari nanti. Tuhan mau kita juga berakar ke dalam. Kalau orang cuma fokus besar tadi, sore saya berkhotbah tentang Salomo. Siapa yang tidak kenal Salomo? Raja yang hebat, super kaya, hikmatnya melebihi raja-raja yang lain, pembangun bait suci kedua. Ini coba kurang apa? Tapi tragis tadi kita baca di satu raja-raja. Di masa tua Salomo, hatinya condong kepada dewa-dewa istrinya. Saya tadi tanya sama teman-teman teens, di mana hikmat Salomo? Mengapa hikmatnya nggak bisa mengajarkan dia untuk hidup di dalam takut akan Tuhan? Karena di atas hikmat yang diberikan Allah, di atas kepandaian, di atas kebisaan, di atas kemampuan, di atas kepintaran yang Allah berikan kepada kita. Ingat, atasnya adalah takut akan Tuhan. Buat apa kita punya semua yang ada di dunia, tapi kita kehilangan
yang kekal di hidup kita. Kita kehilangan surga di hidup kita buat apa? Bisa tangkap ini ya. Tuhan mau pakai kita besar saudara. Tapi supaya untuk menjaga kita nggak jatuh ketika kita ada di atas ketinggian. Adalah berakar ke dalam. Dan kita akan belajar dari satu tokoh terhebat sepanjang masa. Namanya Yesus. Are you excited? Anda semangat saudara? Amin. Filipi 2, coba. Buka Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Saya bacakan buat Anda. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ini menarik sekali. Jelas Alkitab berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang menarik yang kita pelajari dari Tuhan Yesus? Siapa yang tahu Yesus itu melakukan pelayanannya berapa tahun? Ada yang tahu nggak? Bisa jawab nggak? Berapa tahun Yesus pelayanan? Kalau Anda tanya Pastor Sam, pelayanannya berapa tahun? Ini tahun yang ke-20 di dalam melayani Tuhan. Ya. Nggak nyangka ya. Makanya lagi makan bakso ketemu anak SMA, tiba-tiba kalau ketemu sama Pastor Lani, mari cek gitu. Begitu ketemu saya, mari su gitu. Ini mencekno ini ya. Emangnya saya papanya Celani? Ya. Jadi, tapi 20 tahun saya sudah melayani Tuhan sebagai full time. Dari seorang pekerja kantor, jadi seorang full time. Yesus itu cuma 3,5 tahun pelayanan. Dia melakukan mujizatnya 3,5 tahun. Menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang banyak dengan 5 roti 2 ikan. Dengan 7 roti dia memberi 4.000 orang. Dia membangkitkan orang mati. Itu hanya 3,5 tahun di dalam pelayanan. Sebuah pertanyaan. Di mana Yesus sebelum dia melakukan pelayanan? Ada yang bisa jawab nggak? Di mana dia? Yesus ada di mana? Di rumah Yusuf, betul ya. Tapi coba Anda bayangin. Dia adalah Tuhan. Dia maha segalanya. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Tapi di kitab Lukas ketika terjadi pernikahan di Kana, ketika terjadi sebuah masalah karena anggurnya habis, di zaman dulu kalau waktu pesta, anggur itu harus ada. Itu sebagai puncak perayaan, jadi harus ada. Jadi anggur itu bahasa kita, bahasa keren kita adalah dieman-eman. Tapi ini case-nya sudah habis. Dan ketika Maria melihat itu, langsung Maria berkata kepada Yesus, Yesus, itu loh mereka kekurangan. Apakah ketika Maria berkata itu adalah, konotasinya adalah, oh Yesus disuruh beli anggur. Saya yakin enggak. Kenapa kok yakin, kok enggak disuruh beli anggur? Karena Yesus jawab, ibu, waktuku belum tiba ibu. Kalau disuruh beli anggur, apa hubungannya dengan waktuku belum tiba? Yesus itu Tuhan. Dia maha melakukan segala sesuatu. Tapi ajaibnya, dia tidak melakukan segala sesuatu sebelum tahun memulai pelayanannya, saudara. Itu luar biasa loh, saudara. Bisa tangkap ini enggak, saudara? Kadang orang itu pingin cepat dipakai besar, dipakai besar, dipakai besar, dipakai tinggi, dipakai tinggi, dipakai tinggi. Orang kalau belajar kungfu aja, saya nggak belajar kungfu ya. Saya cuman sering mendengar aja. Orang kalau belajar kungfu, yang paling lama itu adalah latihan kuda-kuda. Betul nggak? Latihan kuda-kuda tahu nggak? Naik kuda itu loh. Bukan. Disuruh gini. Pernah lihat apa itu film apa tuh ya?
yang kakinya diangkat, Karate Kid ya. Kan disuruh untuk cuman pakai bajunya disuruh cantolkan, bajunya cantolkan. Terus pikir ini ngapain aku disuruh begini terus. Tapi itu penting, kaki itu penting. Supaya ketika Anda ditendang itu kaki Anda nggak mudah jatuh. Nah banyak orang itu kepingin dipakai besar terus. Nggak salah, saya dorong Anda dipakai besar. Tapi untuk menjaga Anda di sana itu perlu kaki-kaki yang kuat. Perlu fokus bangun ke dalam. Nah, pertanyaan saya, di mana Yesus? Apa yang Yesus kerjakan? Menurut saya Yesus itu membangun ke dalam kehidupannya. 3,5 tahun pelayanan. Dari 0 ke titik 30. Apa yang Yesus lakukan? Kita akan pelajari. Ada 5 hal yang kita bisa belajar dari Yesus. Apa yang Yesus lakukan ketika dia membangun ke dalam? Yang pertama, Yesus itu yang pertama, menyangkal dirinya. Ini penting loh. Yesus itu menyangkal dirinya. Mau dipakai Tuhan besar nggak? Siapa yang mau dipakai Tuhan besar? Angkat tangannya. Saya berdoa, sungguh. Saya berdoa. Saya kalau challenge teman-teman itu saya bilang, kamu harus dipakai lebih besar dari saya. Pastor Philip pun juga challenge kita. Ayo, kamu harus punya mimpi dipakai Tuhan lebih besar daripada saya. Dari dulu Pastor Philip bilang gini, saya nih naik F1, ayo kejar naik F1. Sekarang sih beliaunya sudah naiknya, sudah terlalu tinggi. Mau dikejar apapun juga nggak bisa. Tapi gereja Mawar Saron selalu membuka kesempatan untuk setiap orang bisa dipakai Tuhan juga. Dan artinya bahwa Anda juga berhak dipakai Tuhan besar juga. Katakan amin, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Ya. Tuhan mau pakai kita besar saudara. Yesus itu luar biasa. Dia punya segalanya. Tapi tahu nggak yang dilakukan Yesus? Yesus itu menyangkal dirinya. Itu yang ajaib. Kenapa saya katakan menyangkal dirinya? Dia Tuhan. Kenapa dia mau jadi manusia? Dan yang ironis adalah, kenapa dia lahir dari seorang anak bernama Yusuf? Yusuf itu bukan pengusaha pabrik kayu. Yusuf tukang kayu. Mau melahirkan anaknya Yesus. Dikatakan dia cari tempat persalinan, nggak ada. Bukan nggak ada sebetulnya. Saya sudah 4 kali ke Israel, diajak ke sebuah tempat ini loh. Menurut adat, menurut ceritanya, Maria lahirnya di sini. Kenapa dia lahir di kandang palungan? Dikatakan bahwa tempat penginapannya penuh. Menurut saya, karena Maria nggak punya uang sebetulnya. Seandainya kalau dia punya uang, dia mungkin kalau nggak ada tempat pun, mungkin pemilik penginapan kalau ada uang, mungkin pemilik penginapan akan berkata, masih ada tempat yang paling terbaik yang saya punya. Di mana? Kamar saya sendiri. Karena Anda bayar mahal, kasih kamar saya sendiri. Gak apa-apa saya ngalah hari ini, tidur di luar gak apa-apa. Tidur di sofa atau apa, segala macam. Coba bayangin, Yesus lahir dari keluarga miskin. Saya kadang-kadang bertanya, Tuhan, kenapa engkau tidak lahir dari anak Herodes? Engkau tidak lahir dari yang punya kerajaan? Kan lebih gampang berita Injil disampaikan. Apa yang membuat Yesus datang ke dunia ini? Bahkan bukan orang yang dikenal sebetulnya. Dan satu kata ini muncul di hidup saya. Yesus itu menyangkal dirinya. Ini luar biasa. Tidak banyak orang bisa menyangkal dirinya loh. Makanya Tuhan berkata ini, barang siapa mau mengikut aku, yang pertama-tama apa? Ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru ikut aku. Anda kalau mau dipakai Tuhan besar, masih lihat siapa aku. Anda akan pilih-pilih pelayanan. Anda kalau mau dipakai besar, terus Anda melihat status, masa saya, tidak pantas saya disuruh jadi asir atau disuruh jadi apa. No, saudara. Kita malu sama Tuhan, Dia punya segalanya. Dia maha. Tapi dia tidak perlu membuktikan dirinya siapa. Dia datang hanya just ketika beberapa minggu lalu saya khotbah tentang aku adalah aku. I am who I am. Ketika Musa bertanya, Tuhan, gimana caranya membebaskan bangsa Israel dari Firaun? Kalau ditanya siapa yang mengutusmu? Tiba-tiba Tuhan berkata, Pak, kasih tahu kepada Firaun, mungkin ya bahasa saya ya. Tapi intinya kata-katanya begini, kasih tahu, aku adalah aku. Kenapa dia nggak menyebut dia adalah Elohim, Allah pencipta? Kenapa dia nggak menyebut dia adalah Yahweh? Bahkan orang Israel pun takut menyebut nama Yahweh, YHWH. Nggak berani menyebut dengan secara lengkap.
Tapi dia berkata, aku adalah aku. Dengan kata lain begini, tanpa menyebut nama sekalipun. Nanti ketika engkau lihat perbuatanku, kamu bisa lihat bahwa itu bukan tangan manusia, itu tangan Tuhan. Siapa yang bisa membuat laut terbelah? Siapa yang bisa lihat apa yang membuat, tahu enggak, orang Mesir itu bangga-banggakan matahari. Karena salah satu sesembahnya adalah Dewa Ra, matahari. Kenapa ditolak ke-9? Tuhan buat mujizat, Mesir terjadi kegelapan. Sampai orang gak bisa pegang tangan teman-temannya, gak bisa. Karena terlalu gelapnya. Sebetulnya tulah ke-9 Tuhan mau menunjukkan bahwa aku lebih besar daripada matahari. Siapa yang bisa menutup matahari? Come on. Ini bukan mall ya. Do you mudeng what I mean? Ini bukan mall yang ditutup. Ini matahari. Orang menyembah matahari kenapa? Karena merasa matahari hebat, tak terkalahkan. Tuhan bisa buat matahari gelap gulita. Di Mesir gelap gulita. Di Goshen terang. Kok bisa? Aku adalah aku. Tanpa menyebut nama, perbuatanku, aku adalah Tuhan. Come on. Yesus datang, padahal dia adalah Tuhan. Dia melakukan mujizat. Saya mau buktikan satu kata ini. Apakah benar Yesus adalah Tuhan? Yes. Kok bisa tahu dari mana? Dia suatu kali bertanya sama murid-muridnya. Menurutmu siapa aku ini? Dan mereka berkata, ada yang berkata engkau nabi. Ada yang berkata engkau adalah Elia yang akan datang itu. Terus Yesus tanya sama Petrus, Petrus menurutmu siapa aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Langsung dia berkata, bukan kamu yang berbicara Petrus. Tapi roh Tuhan Allah yang berbicara kepadamu. Dan sejak dari peristiwa itu, Yesus naik ke atas gunung yang tinggi. Yang diajak adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Masih ingat ceritanya? Di gunung yang tinggi, bukan gunung Bromo. Gak disebut namanya, berarti gak ada nama gunungnya. Jadi di gunung yang tinggi. Dan ketika di gunung yang tinggi, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia bertemu dengan 2 orang, masih ingat gak? Pertama bertemu sama siapa, masih ingat gak? Dia bertemu dengan Musa. Kenapa Musa? Musa itu perlambangan hukum tertua di Israel. Orang Israel kalau lihat Musa seperti melihat Tuhan. Ingat 2 loh, batu. Hukum Allah yang pertama. Orang kalau lihat Musa itu lihat Allah. Makanya ketika Yesus ngomong tentang Musa, dianggap menghujat. Tapi Yesus panggil Musa, karena dia lebih besar daripada hukum yang ada di dunia ini. Siapa dia? Ya dia adalah Allah, dia pembuat hukum itu. Yang kedua yang diajak ngomong siapa? Masih ingat? Samuel. Karena Samuel itu nabi yang hebat. Anda gak protes? Bukan Samuel lah ya. Elia. Ingat gak ceritanya? Halo? Elia. Kenapa Elia? Elia julukannya a man of fire. Manusia api. Dia minta api turun dari surga. Api dari surga itu turun, menyambar. Terjadi barbeque manusia pertama kali zaman Elia itu. Ketika Ahab menyuruh orang-orangnya 50 pasukan. Hai abdi Allah turun. Dia berkata, engkau yang berkata aku abdi Allah. Kalau aku abdi Allah, biarkan api dari surga membakarmu. Langsung barbeque. Wagyu semua jadi manusia itu. 50 orang di wagyu. Ini orang hebat. Elia itu, saya ke Israel, orang-orang Yahudi bilang, nabi terhebat di Israel, itu namanya Elia. Dan dia panggil nabi terhebatnya Israel. Kenapa dia panggil nabi terhebat? Karena dia lebih tinggi dari nabi yang ada. Karena dia adalah Tuhan. Kembali lagi ke laptopnya ini ya. Apa yang Yesus lakukan ketika dia fokus ke dalam? Dia menyangkal dirinya. Coba bayangin ya. Saya kalau lihat ketika bagi Yesus gampang gak mengubah air jadi anggur. Pada akhirnya airnya berubah jadi anggur itu. Tapi yang gak mudah dari apa yang Yesus lakukan adalah dia sangkal diri terus tiap hari. Saya ketika baca itu saya terharu. Saya berdoa, suatu kali nanti kalau saya meninggal, saya sudah ngomong sama istri saya. Kalau saya meninggal nanti dikenal sebagai 2 aja wis apa. Sebagai seorang suami yang mengasihi istrinya. Yang kedua adalah sebagai seorang papa yang jadi teladan yang baik buat anak-anaknya, itu aja. Saya tidak mau dikenal sebagai seorang gembala, gereja mungkin kalau Tuhan izinkan terjadi, di zaman saya 100 gereja dibangun, seandainya itu terjadi nanti, ya pasti terjadi sih. Tapi nanti di akhir hidup saya, di nisan saya cuma ditulis aja, seorang papa yang jadi teladan yang baik buat anak-anaknya. Seorang suami yang mencinta istrinya, hanya itu aja, that's it. Saya ngomong sama teman-teman jemaat di Sidoarjo, kalau sampai Pastor Lani lupa, atau mungkin Pastor Lani berkata, nggak seperti itu, ya sudah nggak usah ditulis misalnya seperti itu. Tapi kalau seandainya lupa tolong diingetin ya, saya ingin dikenal itu aja. Saya nggak mau dikenal sebagai yang lain. Tahu nggak,
Mau dipakai sebesar apapun, seluar biasa apapun, saya ngomong sama diri saya. Kamu bisa menyangkal dirimu, Sam. You are nothing. Kamu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kalau kita mau sombong, Yesus bisa lebih sombong sebetulnya. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia memberi teladan bagi kita, saudara. Amin. Ini antara amin dan aman saya nggak dengar loh. Amin, saudara. Sangkal diri. Yesus sangkal dirinya. Tadi saya ngomong sama teman-teman di teens. Kenapa Maria berkata bahwa apapun yang disuruh Yesus perbuat, perbuatlah itu. Yesus sudah bilang, ibu waktuku belum tiba. Loh, terus Maria kok agak sedikit memaksa ya? Kenapa dia memaksa? Ini my opinion, berandai-andai ini. Jangan-jangan, kan Yesus tetap adalah Tuhan. Jangan-jangan mungkin suatu kali Maria lagi masak, mungkin garamnya habis. Tiba-tiba ada bubuk yang lain, disentuh sama Tuhan, jadi berubah. Jadi mungkin dia butuh garam, itu gulanya dirubah jadi garam. Ini my opinion, enggak ada ceritanya, enggak ada loh ya. Tapi ini cuma untuk mempermudah aja. Tapi pertanyaan saya gini, apa enggak ada mujizat satupun sih yang Yesus lakukan? Saya yakin pasti tetap ada. Makanya Maria berkata, Yesus itu loh, butuh anggur, tolong diubah itu. Tapi Yesus berkata, waktuku belum tiba, Ibu. Tapi hebat ya Yesus ya. Dia sangkal diri. Dia Tuhan, jadi manusia. Dia Tuhan, dia yang dikorbankan. Harusnya kalau dia Tuhan yang menyelamatkan kita, dia disembah-sembah dong. Dicintai, disayangi. Ya kan? Jangan dijual. Jangan dimakotai duri. Jangan dikata-katain, katanya bisa menyelamatkan kami. Selamatkan diri sendiri aja nggak bisa. Coba. Kalau dia nggak sangkal dirinya, gagal keselamatan kita semua. Waktu di kayu salib, dia tidak berkata, Bapak hakimi mereka, enggak. Bapak hukum mereka yang telah menghajarku, enggak. Bapak ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Sangkal diri. Oh, seandainya kita semua bisa menyangkal diri kita, Gereja Mawar sekarang akan luar biasa. Orang-orangnya dipakai Tuhan semua, karena semua orang menyangkal dirinya. C, suruh apapun, tak kerjain. Disuruh melayani apa, aku mau C. Apapun, beri yang terbaik. Karena Tuhan layak terima yang terbaik. Anda setuju dengan saya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang kedua, apa Yesus lakukan? Yang kedua adalah Yesus itu membangun kehidupannya dengan dasar firman. Coba lihat Lukas 2 ayat 46. Lukas 2 ayat 46. Coba kita buka. Lukas 2 ayat 46. Ayat 41 aja deh, baca coba berikutnya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Wow. Dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalah mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Perhatikan ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam, mana saudara? Bait Allah. Ia sedang duduk-duduk di tengah-tengah alim ulama. Apa yang dikerjakan? Sambil mendengarkan. Wow. 12 tahun. Aneh ya. Anak 12 tahun itu interestnya apa? Di game sebetulnya. Mungkin Anda bisa menyangka saya, ya Pastor Sam itu kan zaman itu nggak ada game. Ya kan? Tapi Yesus itu kan Tuhan. Dia nggak perlu mendengar firman sebetulnya, karena dia sendiri adalah firman. Tapi kenapa dia 12 tahun dia ada di bait Allah, papa mamanya pulang, dia nggak pulang. Wow. Siapa yang di sini yang ke gereja? Ini kok nggak mari-marin ya? Bu yang cepat gitu, supaya bisa makan kuliner di bawah atau di sana gitu ya. Ini kok nggak cepat-cepat. Yesus itu Tuhan.
Guys, Yesus Tuhan. 12 tahun dia ada di bait Allah. Dan yang dilakukan oleh Yesus apa? Dia mendengar alim ulama berbicara. Enggak cuma itu. Dikatakan apa? Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Kebiasaan orang Yahudi itu untuk belajar Alkitab, belajar Taurat, belajar kitab mereka, itu adalah mereka akan dengan pertanyaan. Itu menunjukkan bahwa kehausan mereka untuk belajar sesuatu. Ini Yesus loh saudara. Makanya enggak heran ketika Yesus habis puasa 40 hari, dia dicobai oleh si setan. Anda nanti buka saja di rumah, ya, nggak usah dibuka, waktu saya terbatas. Tapi kalau Anda buka nanti di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10, Yesus mengalami pencobaan di situ. Dan pencobaan pertama ketika dia lagi lapar nih, belum makan, 40 hari saudara, come on, 40 hari itu kalau Anda tanya air minum yang paling enak sedunia itu kapan? Mereknya apa? Enggak ada mereknya, puasa aja. Puasa 3 hari gitu aja, nggak usah 40 hari. 3 hari nggak usah makan, nggak usah minum. Nanti air pertama yang Anda minum di hari yang keempat itu, langsung Anda berkata ini air enak sedunia. Bayangin 40 hari Yesus nggak makan, nggak minum. Itu naganya sudah berontak, bukan cacing lagi, naga yang berontak. Lapar gitu ya. Tiba-tiba iblis datang. Iblis itu tahu timing yang terbaik mencobai orang. Kapan? Saat lapar. Dan pencobaan pertama adalah ubahlah batu menjadi roti. Dan ajaibnya Yesus jawabnya apa? Ada tertulis. Kenapa dikatakan ada tertulis? Bukankah dia adalah firman? Firman yang menjadi manusia. Apa yang dia katakan adalah firman. Dia memberikan teladan bagi kita, saudara. Pentingnya makan firman itu di hidup kita. Ketika pencobaan datang, kita bisa counter. Ada tertulis. Kalau ada orang berkata, kamu jodohku. Saya ironis ya dengar itu ya. Ada saya benar dengar sebuah kisah. Seorang suami menceraikan istrinya. Dengan dalil agama lagi. Pakai ayat lagi. Seolah-olah meneguhkan apa yang dilakukan. Kalau orang tahu kebenaran, dia akan berkata, ada tertulis. Jangan berzina. Simple. Ceraikan istrimu itu, Anda menikah dengan orang lain itu berzina. Itu sudah jelas. Alkitab itu jelas. Makanya firman itu harus menjadi mama biak, kata Pastor Philip. Firman harus melekat di hidup kita. Karena kita nggak tahu kapanpun kita bisa dicobai loh saudara. Saya naik bus, uang lagi pas-pasan, nggak punya uang di waktu itu. Uangnya tinggal 50 ribu, naik busnya 27 ribu waktu itu ya. Naik bus patas gitu ya. Begitu naik bus, langsung kan bayar di tengah-tengah itu sama kondekturnya. Ketika bayar itu, saya kasih uang saya jelas 50 ribu, karena itu hanya uang selembar saya di waktu itu. Dan kondekturnya bilang, nanti ya kembalinya, oh ya nggak apa-apa, sudah. Akhirnya dia habis tagih semua orang, kembali. Nah saya pas kembali ke saya lagi, dikasih uang kembalian. Uang saya berapa tadi? 50 ribu, betul ya? Betul ya? Nah saya dikasih kembalian 73 ribu. Begitu terima 73 ribu, waduh Tuhan tahu saya nggak punya uang ini. Sudah naik bus gratis, bonus lagi 23 ribu rupiah. Haleluya enggak? Anda haleluya, dia halilintar. Nanti totalan terakhir sama super busnya loh, ini uangnya siapa yang kurang gini? Dia yang tombok itu. Saya bilang, Pak maaf. Ya kenapa? Keliru Pak, uang saya 50 ribu. Tahu nggak? Enggak, saya tahu kamu 100 ribu. Coba bayangin. Nah Tuhan bukan salah saya kan? Saya sudah ngomong loh kebenaran. Jangan mengingini milik orang lain. Simple. Saya bilang enggak Pak, tetap uang saya 50 ribu, Bapak keliru. Udah, jangan ditambah-tambahi. Yesus itu, kenapa dia dicobai, dia enggak jatuh saudara. Karena dia berakar dalam firman, dia kuat. Kadang kita mau menjadi orang kuat. Berapa banyak yang kita cinta firman. Baca firman, ngantuk datang. Baca firman enggak mudeng-mudeng saya itu. Saya enggak bisa baca firman. Baca. Yesus Tuhan aja dia mendengarkan firman. Masa kita, anaknya kita enggak lakukan hal yang sama? Mau berakar kuat, mau membangun ke dalam, bangun firman seperti Yesus. Halo, katakan amin.
acara gereja, acara-acara, oh ini berharga loh, kita bisa onsite, ini berharga. Ya kan? Kasih karunia. Pastor Philip dengan STB-nya Satu Teduh Bersama itu sangat viral di mana-mana, sangat jadi berkat bagi kita semua. Kita berdua punya program namanya Firman dan Doa tiap Kamis. Dan tiap Kamis itu buka masker, meresikokan diri sebetulnya. Karena semua orang kan maskeran, kita yang nggak maskeran itu meresikokan diri sebetulnya. Tapi saya lihat 2 tahun ini Tuhan jagai. Bahkan tadi sebelum khotbah di sini saya di antigen juga. Ya kan, makanya hidung saya sebelah kanan agak dol kelihatannya. Sering di antigen orang ini ya. Di antigen, tapi saya ngeliat 2 tahun ini kasih karunia gitu loh. Dan yang buat kita semangat itu apa? Banyak orang berkata bahwa thank you. Ada beberapa orang berkata ini, saya ini sejak masa pandemi ini buat kerohanian saya lebih meningkat. Tapi yang lain juga ada yang berkata tambah hilang. Tapi dia lebih meningkat, kenapa? Karena dalam satu hari Minggu, kita tuh bisa dengarkan 4-5 khotbah, bayangin. STB aja ada 2, Satu Teduh Bersama. Rabu dan Sabtu. Ditambah punya kita 1-3. Hari Minggu, kadang orang nggak cukup dengar khotbah 1, apalagi Pastor Philip besok. Langsung dengar, saya aja kalau Pastor Philip yang khotbah gitu. Dengerin khotbahnya, paling nggak minim 3 didengerin. Bersambungnya Pastor Philip, karena pasti dapat sesuatu di situ. Yesus itu Tuhan. Dia makan firman. Coba tanya kiri kanan, how about you? Bagaimana dengan kita? Halo, mau makan firman? Yang ketiga, dengan cepat aja. Waktu saya tinggal 11 jam. 11 menit. Yang ketiga, apa yang Yesus lakukan? Yesus itu disiplin rohani. Wow. Markus 6 ayat 46, coba dibaca. Markus 6 ayat 46, saya bacakan buat Anda. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, setelah ia berpisah dari mereka itu dari peristiwa apa, saudara? Masih ingat nggak? Dibaca ayat berikutnya. Dia baru melakukan sebuah pekerjaan yang besar. Apa? Setelah berkhotbah, buat mujizat, membagi 5 roti 2 ikan, kasih makannya nggak main-main lagi. Pernah punya resepsi mengundang 5.000 orang. Kalau Anda cuman jadi pengantinnya, itu pun aja capek. Tapi kalau Anda yang penyaji makanan, itu lebih capek lagi, saudara. 5.000 itu kan laki-laki, belum lagi yang wanita dan anak-anaknya nggak tercatat. Kenapa lebih gampang menyebut 5.000 laki-laki? Karena laki-laki yang kepala sukunya aja. Dari suku ini, terus ini kepala ini, dari kaum ini lebih gampang melihatnya. 5.000, Yesus memecah-mecah. Kalau bukan Yesus yang memecah-mecah itu nggak jadi mujizat. 5 roti 2 ikan punya anak kecil mana bisa cukup masih makan sebegitu banyaknya. Yesus pecahkan roti sendiri itu. Dibagikan lewat murid-muridnya, mujizat terjadi. Dan harusnya habis melakukan mujizat itu, kita tinggal afterglow-nya dan berkata, thank you, sudah dipakai Tuhan. Waktunya bubuk, betul ya? Waktunya tidur, mikir-mikir tadi, waduh luar biasa ya mujizatnya ya, waduh hebat ya. Yesus nggak begitu, saudara. Dia naik ke bukit lagi. Ngapain sih naik ke bukit? Kok ada harga yang dibayar dulu? Dan ngapain Yesus? Yesus bertemu dengan Bapa. Dia disiplin rohani loh. Kadang kita bisa pulang pelayanan, kita merasa sudah melayani. Makanya beda. Yang pertama Tuhan memanggil kita adalah untuk mencintai Tuhan. Itu bukan bicara tentang pelayanan. Tapi tentang perubahan hidup kita, saudara. Ketika nggak ada orang lain melihat, kita punya jam-jam intim bersama Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Naikkan lagu. Kudus berkenan bagimu. Datang ke Tuhan sendiri. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku. Datang ke Tuhan, Tuhan koreksi. Selalu datang ke Tuhan, Tuhan jamah hatiku, jamah hidupku. Yesus itu lakukan itu. Dia datang kepada Bapa. Dia bersekutu dengan Bapa. Beda dengan kita manusia penuh dengan dosa. Bisa saja kita melakukan dosa yang kita nggak sadari, kita bisa lakukan. Makanya kita perlu bertemu dengan Tuhan. Dikoreksi, ajar kami, jagai kami. Tapi Yesus nggak perlu itu. Tapi Yesus tetap punya jam-jam intim bersama Tuhan. Makanya nggak heran Yesus itu ditinggikan.
Karena dia disiplin rohani. Yang keempat, dengan cepat aja waktu saya sudah mau habis. Yang keempat adalah Anda dapat sesuatu nggak saudara? Yang Yesus lakukan yang keempat. Yesus itu dipenuhi dengan kasih Bapa. Makanya saya katakan, harusnya ketika Yesus datang ke dunia ini, orang tahu bahwa dia adalah Tuhan. Harusnya kayak orang Majus dong. Datang menyembah, padahal yang dilihat adalah bayi. Disembah-sembah, dikasih mur, emas, dan menyan. Tapi pada ujungnya, Yesus banyak ditolak. Bahkan ada orang yang sudah mau mati di kayu salib aja masih mereject dia. Ngata-ngatain Yesus. Untungnya yang satu enggak, yang satu. Yang satunya yang ngomong-ngomongin. Coba bayangin. Apa yang membuat Yesus bertahan? Apa yang membuat Yesus itu tidak berhenti karya salibnya? Seharusnya Yesus itu nggak mudah loh. Ketika dia mau disalibkan itu nggak mudah. Dia dikatakan peluhnya sampai seperti darah. Itu ada tafsiran mengatakan itu orang kalau stresnya tingkat tinggi itu, pembuluh darah pun bisa pecah. Yesus itu mengeluarkan peluhnya seperti darah. Karena memikirkan apa yang terjadi. Bayangin ya, Anda kalau ngomong sama Yesus Anda nggak perlu ngomong, dia tahu ke dalam hati kita. Dia maha tahu, dia tahu gimana proses besok kematiannya. Nggak mudah. Tapi ketika dia datang kepada Bapa itu nggak mudah loh. Dia berkata, Bapa sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau dia mikir-mikir manusia gitu ya. Orang yang mau diselamatkan menolak dia. Lihat Petrus yang katanya dia cinta Tuhan, sekalipun mereka imannya goyah. Aku tidak. Dan berkata, nanti habis ini kamu sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sesangkal 3 kali. Dia disangkal. Dia dijual bukan oleh orang lain, dia dijual oleh muridnya sendiri namanya Yudas. Tapi apa yang membuat Yesus tetap bertahan di dalam pencobaan itu? Karena bagi Yesus, masih ingat satu ayat dikatakan di dalam Matius pasal 3, ayat 16, ayat 17. Dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga, langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Perhatikan kata-kata ini. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Bagi Yesus kata-kata itu cukup. Makanya dalam hidup kita mengikut Tuhan, Anda perlu pegang satu aja. Yesus mengasihi kita, itu aja. Di mana bukti dia mengasihi kita? Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Itu cukup, lebih dari cukup. Nggak usah minta yang lain. Jangan tanya, Tuhan tapi kenapa aku mengalami ini? Kenapa? Itu nggak sebanding dengan apa yang Yesus telah berikan kepada kita. Yang Yesus alami itu nggak mudah. Dia mengalami penolakan. Dia ketika yang paling berat itu katanya adalah ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Tuh Allahku, Allahku, di manakah engkau? Di manakah engkau? Yang paling berat adalah seolah-olah Bapak itu menjauh darinya. Itu yang paling berat. Dia terpisah dari Bapak. Itu yang paling gak mudah bagi Yesus. Tapi, tahu enggak? Dia tapi gak bertanya, Bapak, katanya engkau mengasihi aku. Kenapa aku yang dikorbankan? Katanya engkau mengasihi aku, kenapa aku yang disalib? Ini saya enggak ngomong tentang Trinitas ya. Tapi Anda bisa bayangkan. Dia gak pernah bertanya tentang Bapak. Kenapa dia gak percaya sama Bapak? Karena dia tahu bahwa kasih Bapak itu cukup bagi dia. Ketika Bapak berkata, inilah anak yang kukasihi. That is enough. Itu sudah cukup bagi dia. Jangan bertanya dalam hidup Anda. Dalam hidup saya, saudara. Jangan bilang bahwa saya ditanya sama seseorang, pastor saya punya masalah enggak? Ini kan menghina. Emangnya pendeta bukan manusia, bukan ya? Pendeta kan manusia. Ada masalah juga, ada juga. Tapi dalam masalah sekalipun, satu yang kita tahu, Bapak mengasihi kita, itu cukup. Masalah itu bukan membuat kita tambah jatuh, membuat kita tambah naik lagi. Itu masalah. Pentingnya satu, dipenuhi dengan kasih Bapak. Amin, saudara. Kalau Anda dipenuhi dengan kasih Tuhan, Anda tidak perlu lakukan apapun, Anda tidak perlu membuktikan diri. Daud pun mengalami hal yang gak enak. Dia ditolak oleh ayahnya. Tapi dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Namun engkau Tuhan tidak sekali-kali pun meninggalkan aku. Kalau bilang orang kepahitan, ini orang bisa kepahitan, mudah kepahitan. Tapi hebat ini orang. Dia tidak mau pahit dalam hidupnya. Meskipun banyak tertolak, orang tuanya menolak dia, mertuanya mau bunuh dia. Coba, mana ada yang mengalami seperti Daud? Tapi Daud berkata, tetap Allah, engkaulah gunung batuku. Kepada Allah dia gak pernah curiga.
Dia selalu percaya bagi dia Allah sudah segalanya. Allah itu baik. Itu penting bagi kita saudara. Kalau Anda dan saya dipenuhi dengan kasih Tuhan, mau mengalami situasi apapun, tidak mudah membuat kita goyah. Karena kita tahu, Tuhan mengasihiku. Itu cukup. Dan kalau Anda punya itu, Anda bertolak ke dalam, Tuhan akan bawa Anda ke atas. Katakan amin. Saya rasa cukup dengan 4 poin ini. Anda diberkati Tuhan. Dapat sesuatu, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita.